Walaupun COVID-19 belum berakhir sepenuhnya, namun industri perfilman tetap berjalan dan banyak menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Salah satunya film Free Guy, sebuah film yang menceritakan tentang karakter NPC di dalam sebuah game, di mana si karakter ini dirancang memiliki kesadaran atau kecerdasan buatan sehingga ia bisa merasakan hidup dan berpikir layaknya manusia biasa. Jadi nantinya ada dua versi cerita dari film ini, versi di dalam game dan versi di kehidupan nyata atau di luar game. Nah, selain mempunyai alur cerita yang menarik, film ini juga menyimpan sejuta pelajaran yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan. Mari dengarkan, mari pikirkan, mari renungkan. Hidup walaupun sudah serba berkecukupan, tanpa adanya tantangan dan tujuan baru akan terasa hambar dan membosankan. Di dalam film kita saksikan bahwa karakter utama yang bernama Guy merupakan seorang pegawai bank yang bisa dikatakan memiliki apapun yang pria saat ini inginkan. Apartemen mewah, gaji yang besar, sahabat yang baik, dan lingkungan yang bersahabat dan lain sebagainya. Namun seiring perkembangan kecerdasan buatan yang ditanamkan ke dalam pikiran Guy, ia semakin merasakan bahwa kehidupan dia benar-benar terasa membosankan. Tak ada tantangan, tak ada tujuan, hanya rutinitas berulangan yang sama sekali tak menyenangkan. Singkat cerita, akhirnya ia berjumpa dengan seorang gadis di jalanan dan ia memutuskan untuk mencoba mendekati gadis tersebut. Namun tentunya hal tersebut sama sekali tidak mudah untuk dilakukan. Banyak sekali perjuangan yang harus Guy lewatkan. Singkat cerita, akhirnya kehidupan Guy yang membosankan di saat itu berubah menjadi kehidupan yang menggairahkan karena Guy sudah punya tujuan baru yang benar-benar ia ingin capaikan. Tuan-tuan, selama ini kita kerap berpikiran bahwa zona nyaman adalah hal yang harus kita dapatkan. Padahal kehidupan bukan hanya soal tujuan, tapi tentang sebuah perjalanan. Hidup terasa hambar tanpa adanya tantangan dan permasalahan. Jadi kenapa harus takut untuk keluar dari zona nyaman dan kenapa harus khawatir dengan zona nyaman yang tak kunjung didapatkan? Orang yang sudah kelewat kaya saja, ini itu serba ada, pada akhirnya juga berkata, selanjutnya apa? Sekali lagi, kita butuh tantangan dan kita butuh permasalahan. Jangan pernah takut mencoba hal baru. Tuan-tuan, di dalam film kita menyaksikan bahwa Guy memiliki seorang sahabat dekat bernama Buddy. Buddy merupakan satpam yang bekerja di bank yang sama dengan Guy. Di saat Guy sudah mengetahui bahwa kehidupan mereka bisa lebih menarik dengan memakai sebuah kacamata yang bisa menampilkan apapun yang mereka inginkan, Buddy malah tidak mau memakai kacamata tersebut ketika Guy menawarkan. Tuan-tuan, jangan pernah takut untuk merasakan hal baru di dalam kehidupan. Memang tak ada jaminan ia bisa lebih membahagiakan, namun tak menutup kemungkinan juga ia bisa menghadirkan hal baik di luar perkiraan. Tantang diri tuan-tuan untuk melakukan hal baru yang tuan-tuan inginkan. Jangan takut untuk merasakan kehilangan sebuah kenyamanan demi mencari suatu kenyamanan yang lebih menyamankan. Semua orang bisa menjadi apapun yang mereka inginkan. Di dalam film kita diperlihatkan bahwa Guy memang dirancang sebagai karakter pendukung di mana keberadaannya hanya untuk membuat game terasa lebih nyata. Ia diciptakan untuk melakukan rutinitas yang berulangan secara terus-terusan seperti bangun pagi, sarapan, pergi ke kantor, dirampok, dan lain sebagainya. Dan seiring perkembangan kecerdasan buatan yang ditanamkan, akhirnya ia sadar dan memutuskan untuk menjadi apapun yang ia inginkan. Tuan-tuan, karakter game saja tidak mau hidupnya dirancang oleh orang lain. Seharusnya tuan-tuan tidak membiarkan kehidupan tuan-tuan, masa depan tuan-tuan, kesenangan tuan-tuan ditentukan oleh orang lain di sekitaran. Lakukan apa yang tuan-tuan inginkan selagi apa yang tuan-tuan kerjakan bisa menghadirkan sebuah kebaikan. Jangan hanya menjadi penonton dalam hidup, jadilah karakter utama. Di dalam film Free Guy terdapat karakter NPC seperti Guy, Buddy, dan karakter pendukung lainnya. Dan terdapat juga para pemain aslinya seperti Millie yang di dalam game ia memainkan karakter Molotov Girl dan para pemain-pemain lainnya. Karakter NPC hanya bisa menonton aksi dari para pemain sungguhan, di mana para pemain sungguhan bisa menjadi apapun yang mereka inginkan, memperoleh apapun yang mereka impikan, dan beraksi sehingga menjadi tontonan semua orang. Sedangkan karakter NPC hanya menjadi korban, menjadi objek penderitaan, menjadi karakter yang hanya bisa menonton dan memperhatikan. Tuan-tuan, alangkah sedihnya kehidupan ketika kita lebih banyak menjadi penonton ketimbang pemain. Akhirnya kita kerap terpojok ke sudut-sudut kehidupan dalam tangisan meratapi pahitnya kenyataan. Tuan-tuan harus berani mengambil tindakan. Jangan takut resiko menjadi penghalang, karena semuanya pasti ada resiko yang menantikan. Rumput memang tidak diterpa angin kencang layaknya pohon, tapi rumput sudah pasti selalu mendapatkan injakan.
belajar menghargai satu hal kecil. Bagi kita mungkin tak ada arti, namun bagi sebagian orang, besar maknanya. Tuan-tuan, seperti yang sudah saya paparkan sebelumnya, Guy dan teman-teman merupakan karakter yang hanya berada di dalam game. Orang-orang di kehidupan nyata tentunya beranggapan bahwa ini hanyalah sebuah game, tak ada kehidupan di dalamnya. Oleh karena demikian, mereka dianggap layak jika suatu saat memang harus dimusnahkan. Dan benar saja, pada akhir dari film ini, sosok penjahat dari film ini hendak menghancurkan seluruh data dan server dari game ini dikarenakan ia mengalami kerugian karena berkembangnya karakter Guy menjadi NPC yang punya kecerdasan. Terlebih, ia juga ingin mengeluarkan suatu game baru sebagai lanjutan dari game ini di mana nantinya game ini akan dinonaktifkan. Bayangkan jika hal ini benar-benar kejadian, maka Guy dan teman-teman akan kehilangan segalanya yang mereka miliki termasuk diri mereka sendiri. Tuan-tuan, di dalam kehidupan kerap kita saksikan hal-hal kecil yang menurut kita tak ada pentingnya sama sekali untuk dipikirkan. Namun di satu sisi hal kecil tersebut terkadang bermakna besar bagi orang-orang tertentu. Contoh yang paling gampang untuk kita renungkan. Ketika seorang superstar dimintai tanda tangan oleh seorang penggemar, mungkin itu menjadi hal biasa bagi si superstar. Ia hanya satu dari jutaan penggemar lainnya yang ingin meminta tanda tangan. Namun bagi si penggemar, hal tersebut mungkin menjadi hal yang paling indah yang pernah ia rasakan. Sehingga tak menutup kemungkinan hal tersebut bermanfaat baginya di hari kemudian. Tapi bayangkan jika superstar ini menolak memberikan tanda tangan, besar kemungkinan ia akan merasakan kesedihan yang sangat mendalam dan melukai perasaan. Akhirnya penggemar pun berubah menjadi pembenci, yang tentunya merugikan semua pihak. Oleh karena demikian, belajarlah untuk menghargai segala hal, tak peduli sekecil apapun. Terima kasih telah menyaksikan, mudah-mudahan berkenan dijadikan pelajaran.